Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan nikmat iman, nikmat Islam, sehingganya kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ibadah yang mulia adalah menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan berangkatnya kita atau melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang mubarakah ini, Allah catat sebagai pemberat amal timbangan kita kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari tafsir As-Sa'di pada surah An-Nur. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membahas ayat yang pertama, kedua, yang ketiga pada pertemuan sebelumnya, yakni pada ayat yang kedua telah dijelaskan tentang hukuman bagi zaniyah maupun az-zani, pezina laki-laki maupun pezina perempuan yang ghairu muhsan atau yang belum menikah, yakni fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Deralah atau cambuklah mereka atau masing-masing dari mereka itu 100 kali cambukan atau 100 kali dera. Ini untuk yang ghairu muhsan. Untuk yang muhsan itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni dikenai rajam. Taib, barakallahu fikum. Kemudian dalam hukuman tersebut atau had tersebut, wal yashhad adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin, hendaknya dipersaksikan oleh sekelompok dari orang-orang yang beriman. Kemudian pada ayat yang ketiga dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Pezina laki-laki itu tidak boleh menikahi kecuali menikahi pezina perempuan atau musyrik. Begitu juga wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Pezina perempuan itu tidak boleh menikahinya kecuali yang menikahi itu adalah zanin aw musyrik, pezina juga atau musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, hal itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Ini pertemuan sebelumnya dengan penjelasan yang rinci pada pertemuan sebelumnya. Barakallahu fikum, iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan insyaallah malam hari ini kita membahas ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Insyaallah kita akan membahas ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Silakan ditampilkan ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari surah An-Nur. Dari surah An-Nur. Saya talqin ya, panjenengan ikuti ya. Kita mencari pahala dari bacaan kita.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم Taib, barakallahu fikum. Silakan dibacakan terjemahannya. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari surah An-Nur. Barakallahu fikum. Silakan. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima surah An-Nur. An-Nur ayat 4 dan 5. Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik yaitu berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka derhaka atau cambuknya mereka 80 kali. Dan janganlah kamu terima saksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Taib, barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah, lamma azama ta'ala amru zina biwujubi jildihi wa kadha rajmihi in kana muhsanan wa annahu la yajuzu muqaranatihi wa la mukhalatihi ala wajhin la yaslam fihi al-'abdu min al-sharri. Bayyana ta'ala ta'zimul iqdami ala al-a'radi بالرمي بالزنا فقال والذي يرمون المحصنات أي النساء
ahari al-afaifi wa kadzalika rijalu la farqu bainal amrayn wal muradu bil ramyi ar-ramyu bizina bidalil sabit thumma lam ya'tu ala ma ramu bi arba'ati syuhada ay rajulun udulun yashhaduna bidzalika sharihan fajliduhum 80 jalda bisyurut bisautin mutawasitin yu'limu fihi wa la yubaligu bidzalika hatta yutlikuhu li'anna qasda ta'dibi la itlaqi wa bidzalika taqriru haddil qalbi walakin bisyarti an yakuna matlubu kama qala ta'ala muhsanan mu'minan wa amma qadhafa ghairul muhsan fa innahu biwujubi ta'dir wala taqbalu lahum syahadatan abadan ay lahum uqubah ajr ukhra wa huwa ana syahadatul qadhi ghairu maqbula walau hudda 'ala al-qadhi hatta yatuba kama ya'ti wa ulaika humul fasiqun ay kharijuna 'an ta'atillah alladziina qad kasaru syarruhum wa dzalika li'anna la natahaka ma haramullah wa intihaka irdu akhi wa tasalitun nasi ala kalami bima takallama bihi wa izalatul ukhuwati wa izalatul ukhuwati allati aqdara Allah baina ahlul iman wa mahabbati an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu wa hadha dalilun ala anna qadhafa min kaba'ir dzunub. Baik, cukup dulu. Barakallahu fikum ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh berzina wanita yang baik-baik. Summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a, kemudian orang yang menuduh tadi itu tidak mendatangkan atau tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum 80 jaldah, maka tadi orang yang menuduh yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi tadi itu hendaknya didera atau dicambuk 80 kali. Wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan diterima persaksiannya selama-lamanya. Wa ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertaubat setelah itu dan mereka memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita langsung saja baca tafsirnya. Qala asy-syekh rahimahullah, berkata asy-syekh rahimahullah, yakni Syekh Sa'di rahimahullah, lamma 'azzama ta'ala amraz zani, ketika Allah Subhanahu wa taala telah membesarkan
amrozani, perkara orang yang berzina. Dengan apa? Biwujubi jaldihi wa kadza rajmihi in kana muhsanan, yakni dengan wajibnya atau diharuskannya didera orang yang berzina tadi, yakni orang yang berzina yang belum menikah atau ghair muhsan. Wa kadza rajmihi in kana muhsanan, dan begitu juga rajam jika pelaku zina tersebut itu sudah muhsan, sudah menikah ya. Jadi Allah sudah jelaskan tentang besarnya perkara zina ini dengan hukuman dera bagi ghairu muhsan dan hukuman rajam bagi yang muhsan. Wa annahu la tajuzu muqaranatuhu, dan tidak bolehnya mengadakan muqaranah atau mengadakan hubungan dengannya setelah diketahui bahwasannya pelaku tersebut itu zani, baik itu muhsan atau ghairu muhsan, maka orang-orang di sekitarnya itu hendaknya menahan diri dari mengadakan yakni pertemanan atau hubungan dengannya. Wala mukhalatatuhu ala wajhin, dan tidak boleh berkumpul atau bergaul dengannya dari sisi manapun, yakni untuk memberikan efek jera kepada pelaku zina baik yang muhsan maupun yang ghairu muhsan ya, terutama yang yakni ghairu muhsan. Kalau yang muhsan ya, kalau umpamanya sudah ketahuan itu sudah dirajam, sudah selesai, maksudnya sudah meninggal. Tapi kalau yang ghairu muhsan ini dia yakni diasingkan, dia diasingkan setelah menghadapi had dicambuk 100 kali tersebut, diasingkan, tidak boleh ada hubungan dengan dia selama sekitar 1 tahun. La yaslamu fihi al-'abdu minasyarri, karena tidak akan selamat seorang hamba itu dari keburukannya ya, kalau dia bermuqaranah atau mukhalatah dengan pelaku zina. Bayyana ta'ala ta'dhimal iqdami 'ala al-i'radi birramyi bizina. Kemudian ya, setelah Allah jelaskan tentang hukuman bagi zina muhsan maupun ghair muhsan, Allah bayyana ta'ala ta'dhimal iqdam. Allah Ta'ala menjelaskan tentang besarnya perkara al-iqdami 'ala al-i'radi birrami bizina, yakni lancangnya seseorang atau beraninya seseorang menuduh zina terhadap orang lain ya. Jadi pada ayat yakni yang ketiga ya, ayat yang kedua, ayat yang ketiga tentang yakni hukuman bagi pelaku zina, maka di ayat yang keempat ini Allah jelaskan tentang besarnya ya, bahaya menuduh seseorang itu berzina ya. Allah berfirman walladzina yarmunal muhsanat, dan orang-orang yang menuduh wanita baik-baik berzina ya. Jadi ada wanita yang wanita tadi itu baik-baik ya, wanita tadi itu wanita yang baik dituduh berzina. Ai an-nisa'u al-harairu al-afaifu, maksud dari muhsanat itu adalah perempuan yang harair,
perempuan yang merdeka, ya, yang al-afaif, yang dia menjaga kehormatannya, ya. Perempuan itu dikenal dengan perempuan yang baik-baik, perempuan yang merdeka, ya, bukan budak, ya. Kemudian perempuan itu juga menjaga kehormatannya, ya, dituduh berzina. Wa kadzaka ar-rijalu, begitu juga laki-laki, ya, sama menuduh perempuan berzina ini tidak boleh. Menuduh laki-laki berzina yang dia itu baik, ya, juga tidak boleh, ya. La farqa bainal amrayni, tidak ada perbedaan antara dua perkara ini. Jadi menuduh perempuan juga tidak mudah, ya, tidak gampang atau bahaya. Menuduh laki-laki berzina juga tidak mudah atau tidak gampang atau sangat berbahaya. Wal muradu birramyi ar-ramyu bizina. Yang dimaksud dengan ar-ramyi di ayat tersebut yakni ar-ramyu, ya, yakni yarmuna, pada lafaz yarmuna mereka menuduh, ya, meskipun tidak disebutkan menuduh apa di situ. Yang dimaksud di ayat tersebut ar-ramyu bizina adalah menuduh dengan tuduhan zina, bidalilis siyaq, dengan dalil as-siyaq, yakni siyaqul kalam dari, yakni ayat tersebut membicarakan tentang tuduhan zina, bukan tuduhan yang lainnya, ya. Sehingga jelas yang dimaksud di ayat tersebut walladzina yarmunal muhsanat. Yarmuna di situ adalah menuduh zina, menuduh berbuat zina perempuan yang baik. Tsumma lam ya'tu, kemudian mereka, yakni si penuduh, ya, al-qadhif, si penuduh tadi yang sudah menuduh, ya, menuduh berzina, dia lam ya'tu, tidak mampu mendatangkan atau tidak bisa mendatangkan ala ma ramau bihi, atas apa yang sudah dituduhkannya tersebut terhadap orang tersebut, ya. Dia menuduh, ya, si A atau si B, baik itu laki maupun perempuan, berzina. Dia tidak mampu atau tidak bisa mendatangkan, ya, bi arba'ati syuhada, 4 orang saksi, ya. Dia tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi. Apa yang dimaksud syuhada di sini? Ai rijalun udulun, laki-laki yang udul, yang adil, ya. Jadi 4 orang saksi ini harus semuanya laki-laki, harus rijal semua, tidak boleh ada nisanya. Ya, umpamanya saksinya 3 laki 1 perempuan, tidak sah. Dan 4 orang saksi laki-laki ini semuanya harus udul, harus adil, ya, harus jujur, tidak suka bohong, tidak suka, ya, ngomong yang salah, ya, harus udul, ya. 4 orang saksi ini harus orang-orang yang jujur, ya. Yashhaduna bidzalika sharihan, dan syaratnya juga mereka harus menyaksikan bidzalika, terhadap perbuatan zina tersebut, sharihan, secara sharih, secara jelas, ya. Bukan samar-samar, ya, bukan kayaknya, ya. Bahkan di dalam hadis itu seperti, ya, timba masuk dalam sumur, saking jelasnya. Tak boleh, yakni dari sisi yang dia mengira-ngira, ya. Mohon maaf kalau umpamanya tidak sampai itu, ya, tidak sampai, yakni timba masuk ke dalam sumur, dia tidak melihat secara sharih, maka tidak boleh. Harus 4 orang tersebut meskipun dari, ya, berbeda sisi, harus melihat, yakni secara sharih. Tidak boleh, yakni samar-samar, tidak boleh samar-samar,
Ini ketatnya yakni syariat ya di dalam Islam, bahwasanya tidak gampang atau tidak mudah atau sangat berbahaya bermudah-mudahan yakni menuduh seseorang itu berzina ya, karena syaratnya tadi harus disaksikan oleh 4 orang saksi, dan saksinya itu harus laki-laki yang adil dan harus menyaksikan secara langsung ya. Kalau tidak ya, dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi ya, dia hanya bisa mendatangkan 3, atau dia hanya bisa mendatangkan 2, dia hanya bisa mendatangkan 1 orang umpamanya, atau tidak sama sekali. Ingat, 4 orang saksi ini selain dia ya, bukan dia dihitung masuk 4, bukan. 4 orang saksi ini si qadhif enggak dihitung, si penuduh enggak dihitung. Jadi qadhif tadi yang menuduh tadi itu enggak dihitung dalam yakni 4 orang saksi tersebut ya. Karena ayatnya kata para ulama, tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Qadhif tadi itu tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, meskipun umpamanya si qadhif sendiri melihat. Tapi qadhif tadi si penuduh harus mendatangkan 4 orang saksi, dan itu harus laki-laki yang adil dan harus melihat secara sharih, secara langsung. Lah, orang yang qadhif, yang menuduh dan tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi tadi, maka fajliduhum tsamanina jaldah, maka deralah atau cambuklah mereka itu dengan 80 kali dera atau cambukan ya. Jadi berat atau tidak mudah ya, bahkan berbahaya bagi qadhif, bagi penuduh ya, untuk gampang-gampang menuduh. Kalau menuduh kemudian hakim meminta 4 orang saksi, tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka si penuduh tadi ya, meskipun si penuduh tadi umpamanya melihat dengan mata kepalanya sendirian dan dia tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi, maka dia didera dengan 80 kali dera atau 80 kali cambukan. Bisautin mutawassitin yu'lamu fihi, dengan cambukan yang ukurannya sedang, yang yu'lam fihi, yang membuat sakit yang didera tersebut, bukan dengan cambukan yang besar yang sampai memusnahkan atau membahayakan atau mencelakai. Cukup yakni cambukan yang sautin mutawassit, yang sedang ya, ibarat yakni kayu itu, kayunya enggak terlalu besar dan juga enggak terlalu kecil. Kalau terlalu kecil ya enggak ada efeknya. Kalau terlalu besar malah membuat mati yang didera. Padahal yakni ya di sini enggak boleh ya, karena tujuannya adalah yu'lam fihi, membuat sakit ya, hanya membuat sakit yang didera tersebut. Wala yubalighu bidzalika hatta yatalaffaha, dan tidak boleh yubaligh itu berlebihan ya, yakni cambuknya sedang tapi mukulnya berlebihan umpamanya ya, berlebihan ya, umpamanya lebih dari 80, atau berlebihan itu ya 80 tapi sangat keras sekali sampai mati umpamanya si qadhifnya, orang yang dihukum. Ini tidak boleh ya, hatta yatalaffaha, sampai membinasakannya, itu tidak boleh ya. Li'annal qasda at-ta'dibu, karena tujuan dari cambukan tadi atau dera tadi, jaldah tadi itu at-ta'dib, untuk memberikan ta'dib ya, pelajaran kepada orang yang didera. La al-i'tilaf, bukan i'tilaf, bukan pembinasaan ya.
tujuan dera itu bukan untuk membinasakan orang yang didera atau orang yang dicambuk. Wa fi hadza taqriru haddil qadhaf. Dalam ayat ini ada takrir, ada penetapan haddil qadhaf, hadnya bagi menuduh zina. Ya. Jadi dalam ayat ini jelas tentang adanya hukum had bagi, yakni menuduh zina. Ya. Perbuatan menuduh zina seseorang ini ada hadnya. Walakin bi syartin an yakunal maghdhufu kama qala ta'ala muhsanan mu'minan. Dengan syarat, ya, akan tetapi dengan syarat an yakunal maghdhuf, yang dituduh tadi itu kama qala ta'ala muhsanan mu'minan, seorang yang muhsan sudah menikah, yang mukminan, yang mukmin, ya. Dengan syarat yang maghdhuf tadi itu adalah seorang yang muhsan yang sudah menikah lagi mukmin. Wa amma qadfu ghairil muhsani fa innahu yujabu at-ta'zir. Adapun yakni qadfu ghairil muhsan, menuduh orang yang berzina yang ghairul muhsan, yang belum menikah, ya, fa innahu yujabu at-ta'zir, wajib baginya at-ta'zir, yakni ditakzir, ya. Ditakzir ini adalah hukuman yang diberikan oleh pemerintah atau hakim, ya, sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim atau pemerintah, ya, bisa dengan di penjara atau yang semisal dengannya, bukan di dera 80 kali. Jadi qadful atau jaldah tadi, samanina jaldah, 80 kali dera itu ditujukan kepada orang yang menuduh perempuan atau laki-laki berzina dari orang yang muhsan, yang sudah menikah. Tapi kalau ada orang menuduh berzina kepada orang yang ghairu muhsan, yang belum menikah, maka dia at-ta'zir, mendapatkan ta'zir, ya, sesuai dengan kebijakan hakim atau pemerintah yang ada. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Selanjutnya setelah dihad, ya, setelah dihukum dengan 80 kali dera si penuduh tadi itu, la taqbalu lahum syahadatan abada. Jangan kamu atau kalian terima persaksian mereka selama-lamanya. Ya. Setelah itu persaksian si penuduh tadi itu, yang sudah terlanjur menuduh tadi itu, jangan pernah diterima persaksiannya selama-lamanya. Ai lahum uqubatun ukhra, itu adalah uqubatun ukhra, bagi mereka uqubatun ukhra, ada hukuman lainnya, yakni selain mereka yakni didera 80 kali, mereka juga mendapatkan hukuman lainnya, yakni untuk selanjutnya jika dia bersaksi, jangan pernah diterima lagi persaksiannya. Wa huwa anna syahadatal qadhifi ghairu maqbulah, yakni bahwasanya persaksiannya qadhif, si penuduh tadi itu ghairu maqbulah, tidak bisa diterima. Walau hudda 'alal qadhafi, meskipun sudah didera atau sudah dihad atas tindak penuduhannya tersebut, ya, meskipun si penuduh tadi sudah dihad, sudah dihukum 80 kali dera, namun setelahnya itu, selanjutnya itu tidak lagi diterima persaksiannya, syahadahnya tidak lagi diterima sebagai hukuman untuk dia tidak gampang-gampang atau tidak mudah-mudah atau tidak bermudah-mudahan, dan bagi yang lainnya yang mempersaksikannya atau yang melihatnya untuk tidak bermudah-mudahan qadzaf atau menuduh, ya. Hatta yatuba kama yati, sampai dia bertobat sebagaimana penjelasannya yang akan datang, ya. Berkenaan dengan taubat ini, ya, ulama berbeda pendapat, yakni
berkenaan dengan had, tetap dihad, ya, tetap dihad, tetap dihukum. Si pelaku penuduh ini atau si penuduh ini tetap dihad, ya, tetap dihad. Mau dia dimaafkan oleh yang dituduh ataupun tidak, ya, kalau ketahuan tuduhannya tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi yang adil, maka dia tetap dihad. Ini sepakat. Namun perbedaannya adalah pada ukubah atau hukuman berikutnya, yakni berkenaan dengan persaksiannya. Setelah itu apakah diterima ataukah tidak, ya. Jadi setelah dia bertobat, ya, dia setelah dihad kemudian bertobat, apakah persaksiannya masih tetap diterima, ya, atau tidak diterima, sebagaimana yakni di ayat tersebut, yakni jangan, ya, diterima wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan terima persaksiannya selama-lamanya, ya. Ini menurut pendapat yang pertama, ya, tidak diterima meskipun sudah dihad, sudah bertaubat, ya, selama-lamanya tidak diterima. Pendapat yang kedua, ya, dihad kemudian kalau dia bertaubat maka dia persaksiannya berikutnya diterima, tapi tetap dihad. Barakallahu fikum, ya. Untuk kehati-hatiannya maka pendapat yang dikuatkan adalah tetap tidak diterima. Taubatnya diterima, yakni taubat dari perbuatan qadzafnya itu diterima oleh Allah karena Allah menerima taubat orang yang bertaubat, ya. Tapi persaksiannya tidak diterima agar orang-orang lainnya tidak bermudah-mudahan. Kalau yakni diterima, maka ini maksudnya diterima persaksiannya, maka ini nanti tidak menjadi pelajaran untuk orang-orang lainnya. Orang lain akan bermudah-mudahan, cuma yakni dicambuk, setelah itu, ya, persaksian saya diterima lagi, ya. Orang akan seperti itu, akan bermudah-mudahan. Maka pendapat yang dikuatkan adalah, ya, dia taubatnya ya diterima, tapi dia tetap dihad dan persaksiannya tidak akan diterima selama-lamanya atau selanjutnya. Kemudian wa ulaika humul fasikun, dan mereka, yakni mereka si penuduh, si qadzif tadi, si penuduh yang tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi tadi itu, humul fasikun adalah orang-orang yang fasik. Ay al kharijuna an taatillah, maksudnya adalah orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang menuduh, ya, orang lain atau laki-laki atau perempuan berzina, itu dia keluar dari ketaatan kepada Allah, bukan keluar dari Islam, ya, tidak sampai kafir, dia masih muslim, tapi keluar dari ketaatan kepada Allah. Alladzina qad kathura syarruhum, yang mana orang tersebut, orang fasik tersebut adalah orang yang kathura syarruhum, keburukannya sangat banyak. Wa dzalika lintihaki ma harramallah, hal tersebut, ya, untuk atau dikarenakan, ya, lintihaki, karena pelanggaran ma harramallah, terhadap apa yang Allah haramkan, yakni Allah haramkan menuduh, dia malah, yakni bermudah-mudahan atau mudah-mudah di dalam menuduh. Wantihaki irdi akhihi, dan penodaan terhadap kehormatan saudaranya, yakni dia menuduh itu menyebabkan kehormatan saudaranya ternodai. Wa taslitin nasi 'alal kalami bima takallama bihi, dan menggiring manusia 'alal kalam, untuk membicarakan bima takallama bihi, dengan apa yang dia bicarakan. Ya, dia menuduh, umpamanya tuduhannya tersebut tersebar dari A ke B, B ke C, dan seterusnya, ya. Wa izalatil ukhuwati, dan menghilangkan ukhuwah, persaudaraan, allati aqadahallahu baina ahlil iman, yang mana Allah telah ikat antara ahlul iman.
antara orang-orang yang beriman dengan sebab qadzaf tadi, dengan sebab tuduhan tadi itu menyebabkan hilangnya persaudaraan sesama orang yang beriman. Wa mahabbati an tasyi'al fahishati fil ladina amanu, dan mereka yakni orang fasik yang menuduh tadi itu menyukai untuk tasyi'al fahishah, tersebarnya fahisyah, tersebarnya kekejian fil ladina amanu, di tengah-tengah orang yang beriman. Dengan dia menyebarkan qadzafnya tadi, tuduhannya tadi itu, maka secara tidak langsung dia telah menyebarkan kekejian. Wa hadza dalilun ala annal qadhafa min kaba'irudz dzunub. Ini semua menjadi dalil atau bukti bahwasanya al-qadhaf, menuduh seseorang berzina, itu termasuk kaba'irudz dzunub, termasuk dosa-dosa yang besar, kabair. Ya, jadi al-qadhaf itu masuk dalam rentetan yakni al-kabair, ya. Dan bahkan masuk yang as-sab'ul mubiqat, ya, 7 ya, dosa yang membinasakan, dalam urutan yang 7 yang pertama, ya, yakni menuduh ya seseorang berzina, ya. Silakan dibaca selanjutnya. ذلك وأصله فإن الله غفور رحيم. التوبة في هذا الموضوع أن يكذب القذف نفسه ويقر أنه كاذب فيما قال، وهو واجب عليه أن يكذب نفسه ولو تيقن وقوعه حيث لم يأتي بأربعة شهداء، فإن هذا القذف وأصل عمله وبدل إساءته إحسانا زال عنه فسقه، وكذلك تقبل شهادته على صحيحه، فإن الله غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا لمن تاب وأناب، وإنما يطلب قدره إذا لم يأتي بأربعة شهداء. إذا لم يكن زوجا فإن كان زوجا فقد ذكر بقوله. Cukup. Kurang berapa menit? 5 menit. Cukup enggak ini ya? 5 menit ya? 4 menit. Tapi kalau enggak dibaca memang terputus ini pembahasan ini. Kalau dibaca kayaknya enggak cukup ya. Jadi illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertobat, yakni setelah nuduh itu bertobat, ya, mim ba'di dzalika. Wa aslahu, lalu dia memperbaiki diri. Fa innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, ya. Jadi setelah nuduh dia bertobat, ya. Tapi cara tobatnya perhatikan. Fattaubatu fi hadzal maudhi, ya. Taubat dalam tema ini an yukadzibal qadhif nafsahu. Si penuduh tadi itu mendustakan dirinya sendiri. Tadi kan saya menuduh fulan berzina, maka cara taubatnya adalah dia mendustakan dirinya sendiri. Saya ini tidak benar, saya ini salah, saya ini persaksiannya salah, tuduhan saya ini salah. Harus dia dustakan dirinya. Wa yukirru annahu kadzibun, dan harus mengikrarkan bahwasanya dia dusta. Saya ini dusta, saya ini bohong, saya ini salah. Berat ya. Fima qala, terhadap apa yang sudah dia katakan. Itu cara taubatnya, bukan saya sudah taubat, saya nuduh, saya taubat. Bukan begitu. Jadi cara taubatnya dia harus mendustakan dirinya, dia harus mencabut omongannya dan
dia mengatakan bahwasanya apa yang sudah dikatakannya itu dusta. Ya. Wa huwa wajibun alaihi, wajib baginya itu an yukadziba nafsahu, untuk mendustakan dirinya, walau tayaqqana wuqu'uhu, meskipun padahal dirinya sendiri itu yakin akan yakni tuduhannya tersebut. Padahal dia yakin menyaksikan, tapi sendirian. Masalahnya dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka harus didustakan meskipun dia yakin, walau tayaqqana wuqu'uhu haitsu lam ya'ti bi arba'ati syuhada, ketika dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi meskipun dia sendiri menyaksikan, tapi dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fa idza taba al-qadhifu wa aslaha amalahu, kalau dia umpamanya sudah tadi ya, sudah bertobat ya, tentunya sudah dihad dulu, dihad kemudian bertobat ya. Fa idza taba al-qadhif ya, wa aslaha, dan dia memperbaiki amalahu, amalannya, badala isa'atahu ihsanan, dia merubah keburukannya dengan kebaikan, zala anhul fisku, maka hilang darinya label kefasikan. Karena tadi orang yang menuduh qadhif tadi itu dilabeli faulaika humul fasikun. Kalau orang yang bertobat dari tuduhannya tadi itu, maka hilang darinya label kefasikan. Wa kadzalika tuqbila syahadatuhu 'ala sahih. Ini kata Syekh Sa'di. Dan menurut pendapat yang sahih, menurut Syekh Sa'di adalah tuqbila syahadatuhu. Setelah itu diterima persaksiannya. Sekali lagi ini menurut pendapat Syekh Sa'di. Ada 2 pendapat, dan pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Sa'di yakni diterima setelah taubatnya tersebut. Ada yang menguatkan yakni tidak diterima untuk pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ya. Fa innallaha ghafurur rahim, karena sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaghfirudz dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, liman taba wa anab, bagi orang yang bertaubat dan kembali kepadanya. Wa innama yujladul qadhif idza lam ya'ti bi arba'ati syuhada idza lam yakun zaujan. Dan sesungguhnya didera si penuduh tadi itu ketika tidak dapat mendatangkan 4 orang saksi, idza lam yakun zaujan, jika si penuduh tadi itu bukan suaminya. Ya. Si penuduh tadi itu bukan suaminya. Kalau yakni fa in kana zaujan, kalau si penuduh tadi itu suaminya sendiri, faqad dzukira, maka akan disebutkan ya biqaulihi, pada firman selanjutnya. Jadi tadi ini yang kita bicarakan qadhif tadi, si penuduh ini bukan suami sendiri loh ya. Si penuduh tadi itu orang lain. Kalau si penuduh tadi itu suaminya sendiri, itu nanti hukumnya lain ya. Insyaallah akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Jika si penuduh itu adalah suaminya sendiri, itu ada aturan-aturan berikutnya ya, yang lain tidak sama jika si penuduh itu yakni suaminya sendiri. Nah, barakallahu fikum, silakan diadzani jika ada yang ditanyakan setelah adzan. Barakallahu fikum.